Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guruku tercinta? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Di masa pandemi ini, tentu Bapak Ibu pernah membuat video pembelajaran untuk siswa-siswa di sekolah. Nah, dalam kesempatan ini, perkenalkan saya Eka dari tim Humas Dinas Pendidikan Kota Bandung akan memberikan tips kepada Bapak Ibu dalam membuat video pembelajaran. Ada 4 tahapan utama yang harus Bapak Ibu lakukan dalam pembuatan video pembelajaran. Yang pertama adalah menulis skenario. Skenario ini berisi narasi yang akan Bapak Ibu sampaikan ketika di depan kamera nanti. Tentunya hal ini akan mempermudah proses syuting Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana contoh skenarionya? Berikut contoh penulisan skenario. Yang kedua adalah proses rekaman. Alat apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan sebelum melakukan syuting? Yang pertama, kamera DSLR. Seperti ini Bapak Ibu bisa menggunakan kamera DSLR atau mirrorless. Tapi jika tidak mempunyai kamera DSLR atau mirrorless, Bapak Ibu bisa menggunakan smartphone. Seperti ini Bapak Ibu smartphone-nya, Bapak Ibu bisa menggunakan kamera smartphone. Yang ketiga, Bapak Ibu harus menggunakan mic eksternal. Yang keempat, Bapak Ibu wajib menggunakan ini tripod. Karena ketika Bapak Ibu mengambil dengan tangan langsung atau istilahnya handheld, itu akan menghasilkan gambar yang goyang atau shaking. Nah, Bapak Ibu harus menggunakan tripod ini. Tripod ini ada 2 soket atau 2 mounting Bapak Ibu. Yang pertama untuk kamera DSLR, yang kedua ada ini untuk smartphone. Nah, Bapak Ibu bisa membeli tripod ini atau bisa mendapatkan tripod ini dengan sangat mudah di toko elektronik. Itu bisa di Pasar Minggu atau di BEC atau di toko Kemzon atau di Kamal Foto di Jalan Braga. Nah, Bapak Ibu bisa cari di situ, ataupun kalau tidak Bapak Ibu bisa membeli tripod ini sangat murah. Untuk kisaran harga ini sekitar 100.000 Bapak Ibu sudah memiliki tripod ini. Nah, Bapak Ibu setelah melakukan persiapan dari segi peralatan, Bapak Ibu kemudian memilih background. Ada beberapa background yang bisa Ibu Bapak pilih. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan green screen atau layar hijau. Nah, layar hijau itu Bapak Ibu bisa gunakan kain ataupun tembok berwarna hijau. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan green screen, Bapak Ibu bisa mengganti background Bapak Ibu dengan gambar yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu bisa memilih background ruangan atau tembok atau dinding. Ketika di dalam ruangan, pastikan Bapak Ibu memiliki pencahayaan yang cukup. Apalagi ketika Bapak Ibu menggunakan handphone. Ketika Bapak Ibu memilih di dalam ruangan untuk syuting dan menggunakan smartphone, pastikan Bapak Ibu memiliki pencahayaan yang cukup. Ketika pencahayaannya tidak cukup, Bapak Ibu memerlukan lighting tambahan. Nah, lightingnya seperti ini yang Bapak Ibu bisa gunakan. Lampu ini merupakan lampu taman Bapak Ibu yang 100 watt, dan lampu ini bisa didapatkan di toko elektronik juga. Kisaran harganya Bapak Ibu bisa cek di online shop. Selain di dalam ruangan, Bapak Ibu bisa memilih tempat syuting di luar ruangan atau di taman. Nah, perhatikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan proses syuting di luar atau di taman, perhatikan backgroundnya agar tidak terlalu banyak cahaya yang bocor dan tidak banyak pernak-pernik yang terlalu banyak sehingga membuat baju Bapak Ibu dengan background menjadi bias. Pilihlah background yang berbeda atau yang memiliki warna kontras dengan baju Bapak Ibu. Selain itu, Bapak Ibu ketika melakukan proses syuting di luar ruangan atau di taman, perhatikan supaya tidak ada yang lalu lalang di sekitar Bapak Ibu. Perhatikan juga kebisingan suara Bapak Ibu, takutnya banyak suara-suara yang masuk. Selain itu, perhatikan juga pencahayaan di belakang Bapak Ibu ketika syuting. Perhatikan, contohnya seperti ini Bapak Ibu, cahayanya bocor-bocor. Nah, ini tidak bagus ketika syuting. Pilihlah tempat di taman yang memiliki cahaya rata. Jadi tidak bocor, tidak belang-belang, sehingga di sini teduh, di belakang terlalu bocor, terlalu terang kayak gitu Bapak Ibu, atau misalkan di saya ada cahaya-cahaya yang masuk yang bocor-bocor, itu tidak baik. Oke, selanjutnya adalah komposisi Bapak Ibu. Ini yang sangat penting di dalam proses syuting. Komposisi ini akan menentukan
gambar Bapak Ibu baik atau tidaknya, menarik atau tidaknya. Yang pertama, Bapak Ibu berikan ruang kepala atau headroom yang cukup luas dan ruang kiri dengan ruang kanan yang sama rata, dan juga Bapak Ibu coba perhatikan garis-garis yang ada di background Bapak Ibu. Ini garis-garis ini, garis-garis tembok ini tolong diperhatikan ketika Bapak Ibu melakukan proses syuting dan menempatkan kameranya tidak lurus, itu akan membuat garis-garis di belakang ini menjadi tidak lurus. Nah, ketika garis itu terjadi tidak lurus, maka akan terjadi visual yang tidak begitu enak untuk dipandang secara mata. Ketika garis-garis di belakang Bapak Ibu baik horizontal, vertikal maupun horizontal tidak lurus, itu akan membuat gambar terlihat tidak begitu menarik Bapak Ibu. Nah, saya akan mempraktekkan bagaimana mengambil gambar yang lurus dengan tripod Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya akan mempraktekkan bagaimana cara memasang tripod sehingga memiliki background yang simetris. Nah, Bapak Ibu, saya akan mempraktekkan bagaimana cara memasang kamera yang baik sehingga memiliki komposisi yang simetris antara Bapak Ibu dengan background. Ini saya ada handphone dan juga ada tripod. Saya akan rekam terlebih dahulu agar Bapak Ibu bisa melihat contohnya video. Saya rekam. Ini ada yang bisa diputar-putar Bapak Ibu, ini bisa naik turun. Ya, intinya seperti inilah kurang lebih Bapak Ibu bagaimana membuat komposisi yang bagus. Ketika Bapak Ibu melakukan proses syuting dengan menggunakan smartphone atau handphone, Bapak Ibu wajib melakukan komposisi landscape. Bukan portrait ya Bapak Ibu, tapi landscape panjang seperti ini. Dan setting kamera Bapak Ibu ke dalam resolusi yang Full HD 1920 ke 1080. Di video sini ada settingan SD dan gunakan 1920 kali 1080. Nah, untuk pencahayaan Bapak Ibu diharapkan memilih tempat syuting yang memiliki cahaya yang cukup. Selain cukup, Bapak Ibu juga diharapkan memilih pencahayaan yang rata antara kita dengan background atau background dengan kita. Jangan sampai ada cahaya-cahaya yang bocor Bapak Ibu. Terus perhatikan area muka supaya tidak terlalu gelap Bapak Ibu. Ketika gelap, gunakan lighting tambahan. Yang bisa Bapak Ibu gunakan lightingnya seperti lampu untuk aliran atau lampu taman yang bisa Bapak Ibu colokan, atau lampu-lampu yang lain. Berikut contoh lampu yang bisa digunakan. Nah, untuk audio Bapak Ibu bisa menggunakan seperti yang saya sebutkan tadi, mic eksternal. Mic eksternalnya Bapak Ibu bisa dapatkan di toko ataupun di online shop. Mic-nya seperti yang saya gunakan saat ini, audionya bersih dan tidak banyak suara yang masuk. Nah, dengan menggunakan mic eksternal ini Bapak Ibu, suara akan sedikit sekali atau suara akan fokus pada suara Ibu. Namun perhatikan juga jika ada kendaraan yang lewat, ada orang yang berbicara, ada orang yang lewat, ataupun ada suara bising-bising lainnya. Ketika hal itu terjadi, lebih baik Ibu berhenti dan mengulangi proses syuting dari kata yang terakhir. Seperti itu Bapak Ibu. Audio ini sangat penting sekali, apalagi ketika untuk disiarkan di televisi Bapak Ibu. Bapak Ibu sangat diwajibkan menggunakan mic ini. Untuk cara penggunaannya, Bapak Ibu bisa lihat contoh seperti berikut. Bapak Ibu ketika menggunakan alat mic ini, Bapak Ibu bisa langsung menghubungkan ke kamera atau ke smartphone Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan proses syuting, Bapak Ibu bisa langsung menghubungkan mic ini ke dalam smartphone, ke smartphone, lalu membuka aplikasi recorder atau audio recorder. Di situ bisa langsung nge-record, dan mic ini Bapak Ibu bisa tempelkan di sini. HP-nya bisa dipakai ngerekam juga langsung, atau dimasukkan ke saku dan menggunakan HP lain untuk merekam video gitu Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan mic ini, Bapak Ibu akan menghasilkan suara yang jernih. Beda dengan ketika Bapak Ibu tidak menggunakan mic. Nah, Bapak Ibu ketika tidak menggunakan mic eksternal, maka suaranya akan seperti ini Bapak Ibu. Jelas beda sekali kan ya dengan menggunakan mic. Nah, seperti ini suaranya ketika menggunakan mic eksternal Bapak Ibu.
Mic ini Bapak Ibu bisa didapatkan dengan mudah. Bapak Ibu bisa membelinya di toko di Bandung, itu ada di toko Kenzone di Jalan Merdeka depan Hotel El Royal, atau di toko Kamal Kamera di Jalan Braga. Harganya kisaran 200 sampai 400 ribu Bapak Ibu. Bahkan ada yang lebih murah lagi di online, itu sekitar 120-130 ribu. Nanti linknya akan kita sertakan, atau Bapak Ibu bisa mencari mic ini di online shop, di Tokopedia, Lazada, Shopee, dan platform lainnya. Nah Bapak Ibu, tak kalah pentingnya memasukkan ilustrasi ke dalam video pembelajaran Bapak Ibu. Ilustrasi ini sangat penting untuk menarik perhatian siswa-siswi Bapak Ibu di dalam video pembelajaran. Untuk ilustrasi Bapak Ibu bisa download di Google atau di situs desain grafik yang gratis. Salah satunya adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Ilustrasi-ilustrasi ini Bapak Ibu bisa di-download menggunakan format PNG. Format PNG ini nanti akan memudahkan Bapak Ibu dalam memasukkan ilustrasi ke dalam video Bapak Ibu. Sehingga ketika Bapak Ibu masukkan ilustrasi berformat PNG atau PNG, itu akan terbuang backgroundnya Bapak Ibu. Jadi tidak nempel begitu saja. Beda dengan JPEG Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika download, sekali lagi gunakan format PNG atau download yang format PNG atau PNG. Nah selanjutnya adalah proses editing Bapak Ibu. Di proses editing ini Bapak Ibu bisa menggunakan software yang ada di komputer maupun software yang ada di handphone atau smartphone Bapak Ibu. Untuk yang di PC atau di komputer Bapak Ibu bisa menggunakan software Premiere, Adobe Premiere, atau Filmora, atau Sony Vegas, atau yang lainnya. Untuk di smartphone Bapak Ibu bisa menggunakan Video Show, KineMaster, Quick, atau Filmora Go. Untuk tutorialnya Bapak Ibu bisa mengklik link berikut. Demikian tips yang bisa saya bagikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat membuat video pembelajarannya, tetap semangat, tetap sehat, tetap belajar.